10 hal yang dikira aset kekayaan padahal bikin beban finansial. Siapa nih yang masih mengira 10 hal yang akan gue sebutin nanti itu adalah aset, padahal bukan. Di zaman media sosial di mana banyak orang yang memperlihatkan kekayaannya secara nyata, pamer mobil mewah, pamer barang branded, dan lain-lainnya, bikin kita terkecoh dan terobsesi juga buat punya barang-barang itu buat ngejar status sosial. Nah, beberapa kaum menengah sering banget kejebak bahwa orang-orang yang membeli barang-barang tertentu itu mengira itu adalah aset, padahal bukan gitu. Nah, supaya kita nggak kejebak lagi nih sama situasi ini, yang kita bela-belain buat beli barang itu dan mengira itu aset, padahal bukan. Dengan tahu hal ini, harapannya kita tuh jadi lebih aware dan bisa menjaga finansial kita buat gak ikutan beli barang-barang yang gak ada untungnya di masa depan. Jangan sampai lo beli barang-barang itu cuma biar berasa kaya aja, bukan beneran kaya. Nah, langsung aja yuk kita bahas apa aja sih 10 hal yang kita kira aset atau investasi, padahal bukan. Yang pertama adalah punya mobil mewah. Siapa sih di sini yang gak berasumsi kalau ngelihat orang-orang sekitar yang punya mobil mewah berarti dia orang kaya? Pasti semuanya juga mikir gitu dong. Wajar aja sih kalau kita mikir kayak gitu, karena emang punya mobil mewah itu bisa jadi tanda kesuksesan seseorang. Tapi ternyata belum tentu itu aset investasi. Kenapa kayak gitu? Coba bayangin deh, beli mobil mewah itu pertama, selain karena biayanya mahal, bayar asuransinya juga gede, perawatannya apalagi kan mahal banget. Selain itu penurunan nilai jualnya juga lumayan cepet dan kalau sekali turun bakal turun banget. Nah, dari sini kelihatan banget kan barang-barang yang awalnya kita kira adalah aset pada akhirnya malah jadi beban finansial kita. Selain itu juga mengganggu pertumbuhan sekaligus stabilitas finansial jangka panjang kita. Nah, jadi sebelum kalian tergoda nih buat beli mobil mewah kayak gitu, gua mau ngingetin buat coba berpikir 2 kali dan pertimbangin banget karena bisa jadi itu malah jadi momok beban di finansial kita. Yang kedua, beli rumah besar yang over budget. Di sini siapa sih yang gak pengen punya rumah gede? Pasti semuanya pengen dong. Itu tuh impian semua orang, apalagi kelas menengah gitu. Nah, dari sini pernah gak sih berpikir kalau punya rumah gede dan mewah itu malah justru jadi beban buat kita? Karena apa? Saking pengennya punya keinginan beli rumah yang gede, kita jadi mengupayakan segala sesuatu seperti maksa kredit rumah itu. Selain itu ada juga pajak properti, belum lagi adanya perbaikan atau renovasi. Bisa-bisa kita malah lupa sama realita kehidupan kita yang serba pas-pasan ini. Nah, semua biaya yang kita keluarkan buat segala sesuatu yang ada di rumah besar dan mewah kita itu, kalau terlalu besar pengeluarannya, lama-lama juga bakal jadi hantu buat finansial kita. Selain itu malah jadi penghambat kita buat investasi di masa depan. Kita tuh harus balik ke bawah dan ingat bahwa sejatinya rumah itu cuma tempat berlindung, tempat untuk kita pulang, tempat yang aman dan nyaman untuk kita istirahat dari hiruk pikuknya kegiatan kita. Jangan sampai tempat yang seharusnya sedamai itu untuk diri kita malah jadi bagian momok yang bikin kita stres sekaligus menghambat perkembangan finansial kita. Yang ketiga, beli barang branded supaya kelihatan keren. Siapa nih yang masih suka beli iPhone cuma biar nurutin gaya hidup teman-teman kalian? Siapa yang masih suka upgrade iPhone padahal tuh barang belum juga dipakai setahun gitu? Banyak banget fenomena kayak gini di sekitar kita yang rasanya itu jadi kekayaan palsu kalau kita mau mendalami orang-orang itu. Karena bisa jadi mereka maksain gaya hidup kayak gitu, beli iPhone tapi nyicil, beli tas, sepatu, baju branded tapi pakai kartu kredit. Emang sih kalau kita pakai tuh barang kita akan ngerasa bangga dan ngerasa bisa ngimbangin orang sekitar. Tapi hal kayak gini tuh gak sehat buat keberlanjutan finansial kita jangka panjang. Ingat, jangan maksain jadi terlihat kaya, tapi maksain untuk menjadi orang yang beneran kaya. Daripada kita ngikutin gaya hidup orang-orang, mending uang yang susah payah kita dapetin itu kita fokusin buat bangun tabungan dan investasi di aset yang nilainya naik setiap tahunnya. Biarin deh kelihatan miskin, yang penting gak pusing mikirin uang, apalagi mikirin besok makan pakai uang apa gitu. Yang keempat, suka upgrade barang-barang. Di era yang serba cepat ini banyak banget nih produk-produk terbaru yang diiklanin. Dan menurut penelitian kita tuh sehari-hari bisa melihat 7.000 sampai 10.000 iklan tiap harinya. Kebayang gak?
Betapa banyaknya godaan kita buat upgrade sesuatu kalau kita ngelihat iklan-iklan itu. Kita kasih contoh barang elektronik kayak yang udah gue sebutin tadi nih, handphone misalnya. Ada banyak dan beragam banget handphone terbaru yang bermunculan hampir setiap bulan. Kalau kita nggak kuat imannya, kita jadi khilaf dan beli barang itu. Padahal handphone sebelumnya masih berfungsi normal kan. Perilaku yang lemah iman kayak gini kalau lu turutin bikin lu jadi gak punya mindset berpikir panjang sebelum ngambil keputusan. Akhirnya lu akan buang-buang duit lu yang susah payah lu dapetin itu demi mengikuti keinginan. Pada akhirnya gak ada dana yang tersisa lagi buat disisain nabung, investasi, atau bahkan biaya hidup lu sendiri. Yang kelima, liburan mahal. Siapa di sini yang masih suka maksain buat pergi ke tempat-tempat estetik dan indah? Walaupun sebenarnya itu bisa jadi refreshing bagi kita yang capek banget sama hiruk-pikuk kerjaan dan kehidupan. Tapi ada banyak orang yang ngelakuin ini terlalu sering, bahkan lebih cenderung cari-cari alasan sebagai self-reward. Padahal ya gak perlu gitu. Karena liburan kayak gini tuh banyak biayanya, kayak tiket kereta atau kendaraan lainnya, biaya hotel atau penginapan, atau aktivitas-aktivitas lainnya yang menelan biaya. Bahkan ada juga orang-orang yang bela-belain buat pakai kartu kredit biar bisa ngelakuin holiday tai anjing kayak gini. Nah, kalau sampai kayak gini mah ya bener sih refreshing biar gak stres. Tapi pulang refreshing mah ya sama aja, habis gitu stres mikirin bayar kartu kredit. Nah, ingat, kekayaan yang sesungguhnya itu adalah financial freedom, yang mana kita hidup dengan ketenangan tanpa mikirin duit, bukan konten-konten liburan yang kita bikin buat bikin iri orang lain. Yang keenam, lebih memilih menyewa daripada membeli. Sekarang dengan kemajuan tren yang ada, orang-orang tuh lebih suka alternatif menyewa daripada membeli sesuatu gitu. Ada banyak orang yang berpikir nyewa rumah misalnya, itu lebih hemat daripada fokus untuk membeli aset rumah tersebut. Nah, tapi yang seringkali kita nggak sadar adalah sewa itu bikin kita terjebak dalam siklus bayar-bayar yang nggak ada ujungnya, tanpa memiliki aset yang seharusnya bisa kita pegang. Apalagi kita nyewa rumah itu untuk tempat tinggal yang jangka panjang. Ingat bahwa aset itu adalah sesuatu yang kita punya yang nilainya tumbuh seiring berjalannya waktu. Jadi sebelum kita menyewa sesuatu nih, ada baiknya kita mikir dua kali berdampak finansial jangka panjang kita, dan apakah sewa itu ada dampak signifikan buat membangun kekayaan kita ke depan. Yang ketujuh, mengikuti gaya hidup orang-orang di sekitar kita. Gaya hidup yang gak sesuai penghasilan kita itu bisa jadi momok hebat yang mengganggu finansial kita. Betapa bodohnya kita jika mengikuti gaya hidup seseorang biar bisa ngimbangin, biar bisa ngikutin, tapi besoknya kelaparan gitu, bingung makan pakai uang apa. Orang kelas menengah seringkali terjebak mengejar status sosial dan validasi orang lain, sampai kadang ngorbanin kesehatan finansial mereka. Daripada mentingin ekspektasi orang lain terhadap kita, lebih baik kita balik lagi ke bawah buat fokus sama diri sendiri, perkembangan finansial kita, tujuan keuangan kita, dan bikin pondasi keuangan yang kuat jangka panjang yang gak akan bisa bikin kita miskin. Manajemen keuangan tuh kayak cash flow, hutang, dana darurat, investasi, dan lain-lainnya. Yang kedelapan, koleksi perhiasan mahal. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa perhiasan mahal itu investasi atau aset yang nilainya akan tambah. Sekaligus selain investasi bisa juga kita pakai dan tampil mewah gitu. Tapi pada akhirnya kenyataannya jauh dari itu. Karena emas itu kebanyakan dilihat dari estetika dan keindahannya, jadi nggak cocok buat investasi. Beda sama logam emas yang emang nilainya naik seiring dengan naiknya inflasi. Daripada kita habisin tabungan kita buat koleksi perhiasan mahal dan mewah, lebih baik kita fokus ke investasi yang ngasih return yang cukup gede di tiap tahunnya, kayak reksadana, obligasi, ataupun properti. Yang kesembilan, kuliah mahal-mahal. Banyak orang tua yang pengen yang terbaik buat anaknya. Gak jarang mereka sekolahin anak-anaknya di tempat yang paling mahal, which is good, tapi gak sepenuhnya juga harus begitu. Emang masih banyak di antara kita sendiri pun berpikir buat sekolah atau kuliah yang mahal buat ngejar gelar dan ngejar kesuksesan dari itu semua. Bener banget bahwa pendidikan emang investasi fundamental yang harus tetap kita utamain.
Tapi kalau lo masih menganggap bahwa dengan kuliah mahal-mahal bisa menjamin lo kelak jadi orang berada atau orang sukses, itu yang salah. Karena makin kesini kalau kita sadar dengan kecanggihan era sekarang, kuliah atau sekolah itu nggak menjamin kesuksesan seseorang. Jadi balik lagi ke individu masing-masing. Ya kalau lo kuliah mahal-mahal tapi lo mahasiswa kupu-kupu yang berangkat lalu pulang, berangkat pulang lagi, dan lo nggak berusaha buat mencari relasi atau pengalaman, ya lo nggak akan dapetin apa-apa meskipun kuliah lo mahal. Karena pada dasarnya kuliah juga adalah tempat di mana kita mencari kesempatan relasi buat nyari peluang-peluang lain untuk kita bisa bekerja. Zaman sekarang tuh persaingan makin sulit. Jadi pikir-pikir lagi kalau lo mau kuliah mahal-mahal tapi lo nggak sadar sama realita yang ada. Yang ke-10, ngumpulin barang-barang yang nggak punya nilai investasi. Nah di sini teman-teman ada nggak sih yang hobi banget beli barang-barang yang dijadiin koleksi yang padahal barang itu nggak ada nilai investasinya? Kita rela membeli barang-barang tersebut karena ya seneng aja ngumpulinnya. Ya beli berdasarkan kemauan nih jatuhnya. Nah ada gak yang kayak gitu? Misal kita hobinya beli, nyimpen, bahkan koleksi kayak sepatu misalnya. Dulu gue suka banget beli sepatu karena emang hobi gue gitu. Setiap bulan gue sisain uang buat beli sepatu yang udah gue incer dari bulan lalu. Sampai-sampai rak sepatu yang gue punya itu udah mulai gak cukup. Berkaca dari rak sepatu yang udah mulai penuh, tapi semua sepatu itu juga gak semuanya gue pakai. Dan akhirnya baca-baca buku finansial, nontonin konten finansial, akhirnya gue sadar bahwa hobi gue itu udah gak sehat. Ngumpulin barang-barang yang gak ada nilai investasinya. Akhirnya gue stop dan lebih fokus mentingin fungsional dari barang-barang tersebut. Nah itu tadi adalah 10 hal yang sering banget kita kira aset padahal malah bikin finansial kita boncos setiap saat. Nah itu dulu pembahasan video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari buat bagiin tips buat kalian. Sekian gue Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.